Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, para staf dan dosen-dosen serta Kaprodi Pendidikan Matematika, selamat bertemu di suasana yang baru ya, suasana yang memang ini di luar kampus ya, kita refreshing sejenak tapi tidak terus-menerus ya. Jadi berpikir, mentadaburi alam semesta ya yang ada di kita ini, ternyata tidak ada yang sia-sia ya. Gitu. Sebelum Bapak menyampaikan materi yang ditugaskan oleh Pak Kaprodi, ya dalam hal ini Pak Dedi Sofyan MPD, permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak tidak bisa hadir secara fisik ya, tetapi kalau mental ya, pemikiran dan seterusnya Bapak terus pantau ya, mulai dari pemberangkatan sampai dengan Anda berada di ruangan Z Hotel Yogyakarta di sini ya, karena Bapak kesehatannya tidak mendukung serta pada hari ini Bapak sedang berobat di RS Santosa Bandung, sehingga Bapak menyampaikan secara relay ya, atau siaran tunda ini ya. Jadi Bapak rekam tadi malam ya, dan sekarang baru disampaikan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebermaknaan ya, tidak mengurangi kesungguhan anak-anakku sekalian untuk talabul ilmi ya dengan Bapak sekalian. Nah, mohon doanya sekali lagi Bapak dalam kondisi sehat walafiat, sehat dompetnya, sehat keluarganya, ya, sehat keluarganya, sehat mahasiswanya, semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, Bapak awali untuk presentasi ini tidak lama-lama ya, karena waktunya singkat. Bapak coba akan menayangkan peran statistika dalam penyusunan skripsi. Namun sebelumnya Bapak lihat di grup ini ada yel ya, jadi sangat-sangat sangat antusias ya anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan ini, dan semuanya bergembira ya. Mudah-mudahan kegembiraan, semangat ya, kebersamaan ini ya, dibawa ke kampus, dipelihara ya yang baik-baiknya, sehingga pulang ke kampus itu di semester yang baru ini, mumpung masih awal ya, di semester 6 lebih giat lagi, lebih serius lagi ya, karena Anda itu sudah melebihi setengah sarjana ya. Jadi hampir mendekati sarjana ya, tinggal 3 semester ya, atau 2 semester lagi ya, 3 semester dengan sekarang semester 6, 7, 8 ya, mungkin 2 semester untuk mahasiswa yang akses ya. Jadi Bapak doakan sekali lagi, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mari kita mulai ya untuk presentasi hari ini dalam kegiatan workshop penulisan skripsi berkenaan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini Bapak akan mengawalinya dengan tahapan penyusunan skripsi ya.
Mungkin ya Bapak karena tidak mengikuti dari pemateri workshop sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana tahapan awal skripsi itu dimulai dari pengajuan judul ya. Pengajuan judul, 3 judul ke DBS ya harus dipilih dan seterusnya. Nah, namun yang ingin Bapak soroti bahwa skripsi ini disusun bukan dari judul awalnya ya, yaitu disusun berdasarkan masalah. Jadi kalau ditanya kemana temannya, sedang di perpustakaan, sedang apa, nyari judul, nah itu salah ya, kurang tepat, harusnya nyari masalah ya gitu. Jadi masalah di sini adalah masalah untuk yang kita teliti ya gitu. Nah, jadi Bapak tidak akan menerangkan ini secara panjang lebar, garis besarnya saja karena waktunya terbatas. Berawal dari masalah, ya, kita itu ingin memecahkan masalah itu, kemudian kita cari literaturnya yang menunjang terhadap pemecahan masalah yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita mencari jalan keluar itu tanpa teori. Seperti halnya kita melaksanakan sholat tanpa dalil, ya, tanpa perintah, ya, tanpa dalil yang sahih. Begitu juga masalah dalam kehidupan itu begitu, ya. Jadi berteori dulu di situ, ya. Setelah berteori di situ, baru kita menentukan populasi dan sampelnya. Ya. Kemudian mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, membahasnya, ya, kesimpulan dan saran. Ini sangat-sangat relatif ya, dalam artian bisa digunakan dalam kondisi penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif ya. Hanya saja memang kalau kualitatif itu sederhana lah ya statistikanya, nanti kita bahas. Kalau kuantitatif ya itu detail ya dalam statistika. Nah, dalam rangkaian penyusunan skripsi ini, maka waktu kita menentukan sampel ini butuh statistika. Ya. Waktu kita mengumpulkan data butuh instrumen. Instrumen ini seperti halnya pengujian validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran itu memerlukan statistika. Ya. Penyajian data apalagi ya, ini memerlukan statistika. Menganalisis data apalagi, statistika itu adalah ujung-ujungnya adalah mengolah data ya untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, jadi peran statistika dalam penyusunan skripsi itu ini sangat dominan ya. Ibarat kita itu mau berperang, bawa senjatanya itu adalah statistik. Perangnya adalah perang melakukan penelitian gitu. Jadi kalau ada mahasiswa kita kemudian menyusun skripsi, pemahaman atau pengetahuan statistikanya tidak menunjang, nah itu barangkali agak tersendat ya, menjadikan satu hambatan saya kira ya. Gitu. Jadi ini di beberapa langkah dalam penyusunan skripsi itu membutuhkan statistika ya gitu. Nah, di sini sederhananya ini Bapak mengambil sederhana karena materinya kebanyakan sudah disampaikan di kelas ya. Statistika itu terbagi dua, deskriptif dan inferensial. Nah, disinilah terbaginya statistika deskriptif dan inferensial, Bapak bisa menganalogikan ya, atau di sini mengumpamakan ataupun membandingkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau ditinjau secara statistika, penelitian kualitatif itu menggunakan statistika juga. Statistikanya hanya deskriptif ya. Hanya di situ tidak banyak berupa narasi angka-angka ya, tapi angka itu misalnya rata-rata
Ya, rata-rata itu kita katakan pada umumnya, misalnya begitu ya, atau ada modus kebanyakan, nah itu ya dideskripsikan gitu ya. Ada simpangan baku, tingkat variasi misalnya ya, jadi seperti statistika deskriptif itu digunakan dalam penelitian kualitatif ya, sedangkan statistika inferensial ini digunakan untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Dan mengulang kembali, inferensial itu ada parametrik atau parametris boleh ya. Nah, dan statistika non parametris ya, tidak harus Bapak jelaskan perbedaannya, sudah tahu. Nah, di sini Bapak akan mencoba ya, peranan statistika dalam penelitian. Bapak akan lebih memperjelas lagi. Ini alat menentukan sampel yang diambil dari populasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang seperti tadi ya. Teknik untuk menyajikan data sehingga datanya lebih komunikatif ya. Bisa disajikan dalam bentuk diagram ya. Diagramnya banyak, diagram lingkaran, diagram batang, ataupun diagram apa ya, ataupun dalam bentuk tabel, silahkan saja, tergantung dari karakteristik data yang kita teliti ya. Alat untuk menganalisis data dan seterusnya. Bapak akan mencoba menerangkan lebih lanjut kenapa kita itu harus melakukan penelitian sampel ya, dari populasi. Jadi bayangkan saja kalau kita akan melakukan penelitian matematika ya, kemampuan pemecahan masalah, misalnya siswa SMP, berarti satu Garut ya, mulai dari mana Garut ya, hafal begitu luasnya ya. Nah, sehingga ini diambil sampel gitu ya. Nah, jadi sampelnya di mana? Jadi kalau kita ngambil populasinya jangan terlalu luas ya. Jadi karena nanti penentuan sampelnya juga akan repot. Misalnya saja kasusnya di SMP 1 Garut misalnya ya. Kan itu misalnya kelas 7-nya itu hanya ada 10 kelas misalnya saja ya. Nah, kita ambil sampelnya itu kelas A ya. Kenapa kelas A? Nah, asumsinya, anggapannya kelas A itu memiliki karakteristik ya yang sama ya dengan kelas-kelas yang lain. Jadi menggambarkan karakteristik dari kelas 7 di SMP 1 Garut gitu ya. Nah, jadi ciri khas dari pengambilan sampel yang baik itu jika karakteristik populasi itu ada di karakteristik sampel. Jadi jangan gini, kita itu ngambil kelas unggulan ya, kemudian ngambil kelas yang biasa dibandingkan. Nah, itu nggak boleh kan ya, kelas unggulan mah tidak memiliki karakteristik yang sama ya dengan sampel yang lain ya gitu. Nah, yang jadi persoalan menentukan sampel itu besarnya berapa gitu ya. Kalau sifatnya random itu harus menggunakan teori ya. Yang paling gampang ini Bapak menggunakan tabel namanya tadi baca narada ya. Tabel Krejci ya dan Morgan dengan signifikansinya 5%. Jadi ini sudah dihitung, dibikin tabel gitu maksudnya ya. Kalau N besar ini adalah N kapital ini melambangkan populasi ya. Ini 10 gitu, maka harus diambil 10. Jadi kalau 10 populasinya itu harus penelitian populasi, jangan disampling lagi gitu ya. Tapi kalau 15, ini cukup tinggi, 14. Bagaimana kalau 30, 28, seperti itu ya. Bagaimana kalau 800, 260. Nah, ini standarnya adalah standar penelitian kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif, misalnya di kelas ya, satu kelas itu kisarannya 30 kan ya. Kalau untuk kuantitatif 28 cukup. Tapi kalau mau dilibatkan semua ya lebih bagus. Nah, bagaimana kalau kualitatif? Kalau 30
Nah, tidak harus 28 karena ciri khas dari kualitatif itu adalah sempit penelitiannya, tapi mendalam. Ya. Jadi ciri penelitian kualitatif itu ya sempit, mendalam. Tapi kalau kuantitatif luas tapi dangkal. Jadi kalau Bapak secara sederhananya perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif itu sama seperti halnya antara sumur dan kolam gitu ya. Kalau sumur itu kan sempit ya diameternya tapi dalam gitu. Nah, itu kualitatif ya. Kalau kuantitatif kolam ya luas, variabelnya banyak gitu, tapi dangkal gitu. Anda nanti jangan coba-coba mengajukan penelitiannya laut gitu ya. Ya luas ya ya luas ya dalam gitu ya. Nah, jadi nggak selesai-selesai. Nanti aja kalau sudah jadi sarjana ya boleh penelitian laut gitu yang seumur hidup terus diteliti ya, tidak habis-habis. Itulah ilmu Allah itu begitu ya. Jadi ini ya penentuan sampel, sekali lagi ini didasarkan atas rumus-rumus tertentu. Nah, kemudian sudah disederhanakan oleh si Kreysz dan Morgan ya, jadi gampang seperti ini. Ini pengambilan sampelnya ya. Untuk validitas udah molotok lah ya, karena mata kuliah analisis datanya juga kebanyakan nilainya A ya gitu, hampir semuanya ya gitu, karena memang bagus-bagus nilainya ya. Jadi Bapak tidak akan menerangkan lagi berkenaan dengan pengujian validitas, reliabilitas serta penyajian data ya, tapi Bapak akan mencoba mengingatkan kembali ini analisis data untuk menguji hipotesis. Nah, ini ya. Nah, data itu kan ada 4 jenis ya. Ada nominal, ordinal. Nah, ini tergolong yang data kualitatif sebenarnya ya. Kalau interval dan rasio ini yang kuantitatif ya. Gitu. Diingat-ingat lagi nominal itu data apa ya. Bapak tidak akan bertanya ya karena tidak ada tanya jawab di sini ya. Nah, hanya mengingatkan kembali aja ya. Jadi nominal itu adalah data kualitatif ya, yang antara satu dengan yang lainnya sama ya, itu tidak ada perbedaan. Contohnya agama, ya, warna kulit, kesenangan, ya gitu, warna baju, potongan baju, ya apa, gitu. Silahkan. Tapi kalau ordinal itu data kualitatif yang bertingkat, ordo itu adalah tingkat, ya. Misalnya rektor itu kualitatif, ya. Dekan itu di bawah rektor, ya. Kemudian ketua prodi itu di bawah dekan. Nah, itu kan hierarkis ya, itu ordinal namanya ya. Interval, rasio. Kalau interval itu data yang diperoleh dari hasil pengukuran ya. Tapi kalau rasio data yang diperoleh dari hasil menghitung. Nah, jadi ini tabelnya tinggal di ini aja ya. Kita melakukan penelitian nih, datanya data interval misalnya ya, tapi deskriptif satu variabel. Oh, ini ujinya uji T gitu ya. Kalau normal ya, kalau tidak normal pakai apa gitu ya. Jadi kalau tidak normal harus pakai non parametrik ya kan gitu. Nah, di sini belum Bapak tuliskan ya. Kalau misalnya datanya rasio, uji komparasi, membandingkannya ternyata datanya independen itu bebas, berarti ini T independen. Tapi kalau yang relatif ini ya, yang saling berkorelasi, yang saling mempengaruhi, penelitian terhadap satu kelas dilakukan beberapa kali, yaitu pakai t-test yang relatif ya, kan gitu. Komparasi. Nah, kalau tadi ini komparasinya 2 sampel,
Nah, kalau di sini komparasinya lebih dari 2 ya. Nah, ini ada ANOVA muncul ya, tidak lagi dengan uji T ya, ada one way, ada two way, tergantung masalah yang ditelitinya ya, apakah ada hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau variabel bebasnya 2, terikatnya ada 1 atau 2, itu berarti pakai two way ya kan gitu. Kalau asosiasi hubungan, nah ini misalnya pengaruh apa ya, itu menggunakan asosiasi hubungan. Kalau datanya ordinal, ada yang Spearman ya. Kalau ternyata interval, pakai produk momen ya, ataupun yang lainnya. Ya tinggal keterampilan kita membaca tabel pengujian hipotesis aja di sini ya. Gitu. Oh, sudah, terima kasih ya. Nah, jadi kita akan menyusun skripsi anak-anakku sekalian, diawali dengan pengajuan judul ya, pengajuan judul ke DBS. Bapak nantikan karena biasanya itu setengah semester judul sudah masuk ya, dan setengah semester kemudian Anda sudah menyusun proposal ya, lebih cepat lebih baik barangkali begitu. Itu saja barangkali yang ingin Bapak sampaikan. Mohon maaf karena Bapak merekamnya malam ini sudah ngantuk gitu ya, dan harus istirahat karena memang besoknya Bapak harus pergi ke Bandung. Sekali lagi Bapak doakan anak-anakku sekalian sehat walafiat, berkah, selamat sampai di Garut lagi ya, lebih semangat lagi kuliahnya, lebih berhasil lagi di semester 6 ini, lebih dimudahkan oleh Allah ya, lebih dilancarkan segala sesuatunya, bukan hanya ilmunya, keuangannya, kesehatannya ya, rezeki yang tidak disangka-sangka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini menjadi nilai ibadah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Tidak seperti biasanya Bapak menyampaikan materi ya, karena memang di sini Bapak tidak melihat audiensinya, jadi kurang ada interaksinya, jadi mohon maaf sekali ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini memperkaya wawasan pengetahuan kita dalam hal penyusunan skripsi ya. Jadi bagaimana peran statistika dalam penyusunan skripsi, baik untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Bapak tegaskan kalau kualitatif tidak begitu banyak ya, menggunakan statistik hanya sampai ya persentase sederhana saja ya. Jadi silakan, Anda tidak diwajibkan harus kualitatif, Anda tidak diwajibkan harus kuantitatif, tapi Anda harus milih ya di antara kualitatif dan kuantitatif. Nanti kalau Anda sudah ke tesis, sudah ke disertasi, nah itu bisa kuan-kual, bisa kual-kuan ya. Artinya penelitian yang sifatnya mixed method ya. Jadi pada dasarnya penelitian itu sama, yang terpenting peneliti itu adalah kejujuran ya, kejujuran dalam hal mengungkap data, mengolah data, mengungkap fakta-fakta yang ada, tidak dimanipulasi. Itu saja sekali lagi anak-anakku ya. Mudah-mudahan bermanfaat.